dari Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, nafa'ana bi'ulumih. Intisari ilmu tasawuf. Wahai anakku yang tercinta, ketahuilah bahwasanya ilmu tasawuf itu mempunyai dua unsur. Apabila seseorang menghimpunkan kedua unsur itu, maka orang tersebut berhak untuk disebut sufi. Artinya orang yang bertasawuf. Pertama, istiqamah, artinya dalam kurung tetap pendirian. Kedua, baik kelakuan dengan makhluk. Jadi pelajaran-pelajaran yang ada di dalam ilmu tasawuf itu adalah intinya agar kita bisa hidup ini istiqamah. Yang kedua, agar kita mempunyai akhlak yang baik dengan makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka siapa yang tetap pendiriannya dan baik akhlaknya dengan manusia, serta ia bergaul dengan lemah lembut, maka orang itu ialah seorang sufi, seorang yang berilmu tasawuf. Artinya istiqamah bermakna bahwa ia mengorbankan segala kehendak nafsunya untuk mendapatkan keindahan pribadinya. Lebih mudah dipaham, istiqamah itu artinya adalah seseorang selalu berada di jalan lurus, di jalan takwa. Itu disebut orang yang istiqamah. Orang yang selalu berada di jalan yang lurus. Baik dia waktu kaya, waktu dia kaya, dia lurus. Jadi orang kaya yang lurus. Waktu dia miskin, dia pun miskin dalam keadaan lurus. Kemiskinan itu kadang membuat dia menyimpang dari jalan Allah. Nah, kekayaannya kadang membuat dia menyimpang dari jalan Allah. Waktu dia sehat, kadang menyimpang dari jalan Allah. Waktu dia sakit, dia pun tetap berada di jalan yang lurus. Nah, orang-orang yang berubah-ubah kelurusannya itu belum bisa mempunyai sifat istiqamah. Misalnya kalaunya orang ini kaya, nah ini lurus, bagus. Nah, begitu dia jatuh miskin, sudah berubah, sudah menyimpang ke sana kemari. Nah, sebaliknya ada orang yang waktu miskin bagus, lurus. Nah, sudah dia kaya, dia lupa karena kekayaannya itu. Nah, ini kada istiqamah. Waktu dia sehat, dia bagus, dia lurus. Nah, begitu dia sudah sakit, nah, waktu dia sakit, dia menyimpang. Dia melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah untuk menghilangkan sakitnya itu. Nah, dia berbuat hal-hal yang menyimpang dari jalan Allah untuk menghilangkan kemiskinannya. Nah, ini kada punya sifat istiqamah itu. Jadi istiqamah selalu berada di jalan yang lurus. Oleh para ulama disebutkan lebih baik daripada mempunyai 1000 karamah. Orang ini di sisi Allah lurus. Dalam keadaan apapun dia lurus. Itu lebih baik daripada orang yang kada lurus walaupun dia punya karamah. Walaupun dia bisa melipat waktu, bisa melipat tempat, walaupun dia bisa terbang, walaupun dia bisa jalan di air, tapi orang ini kada istiqamah. Nah, lebih baik istiqamah daripada karamat-karamat seperti itu. Nah, karena istiqamah ini hanya Allah berikan kepada para nabi, para rasul, para auliaul kibar, para aulia yang besar. Istiqamah itu sangat jarang
sangat sedikit manusia yang diberi Allah istiqamah. Kadang-kadang kita waktu senang kita bisa lurus. Nah, begitu kita marah sudah hilang keseimbangan kita. Nah, kita waktu marah tuh kadang-kadang mengeluarkan kata-kata yang sudah kada cucuk lagi, kata-kata yang kada sesuai lagi dengan saya. Itu sudah kada istiqamah. Orang yang istiqamah, orang yang selalu lurus, baik dalam keadaan ridha, senang, atau keadaan marah. Seperti yang dilakukan oleh Nabi kita, para nabi-nabi sebelumnya, dalam keadaan suka, dalam keadaan duka, dalam keadaan senang, keadaan marah, tetap mereka berada di jalan yang lurus, istiqamah. Rasulullah SAW bersabda, istaqimu, jar Nabi, istiqamahlah kalian, istiqamah. Lalu jar Nabi, walan tuhsu, dan kalian tidak bisa istiqamah itu. Kita kada bisa istiqamah itu selalu jalan yang lurus. Pasti ada kadang-kadang kita menyimpang. Walan tuhsu. Lan itu nafi, lebih daripada sekedar tidak. Artinya sampai akhir masa kada akan bisa seseorang itu istiqamah. Istaqimu, istiqamahlah kalian, ya Nabi, walan tuhsu, dan kalian tidak bisa istiqamah itu. Lalu penjelasan hadis Nabi itu, illan tastati'ul istiqamah, ailan tastati'u al istiqamah illa bittaubah. Kalian tidak akan bisa istiqamah melainkan dengan tobat. Jadi tobat itu kadang menggugurkan istiqamah yang ada pada diri seseorang. Kalau lurus saja, itu Nabi aja nanggawa. Nabi kan maksum, terpelihara dari dosa. Lain pada Nabi, siapapun lain pada Nabi kadang maksum, pasti ada melakukan kesalahan. Makanya jar Nabi kada bisa istiqamah itu kecuali dengan tobat. Nah, jadi tobat itu kadang menggugurkan istiqamah kita. Kita lurus, lalu menyimpang, lakas bulik, lakas kembali. Nah, itu kadang menggugurkan istiqamah seseorang. Tetap orang itu bisa disebut orang yang istiqamah. Namun kadang berbuat dosa sama sekali itu kadang mungkin kalau kada Nabi. Nah, jadi orang-orang macam kita ini bisa istiqamah tapi dengan tobat. Bagus, nyimpang dikit, tobat kepada Allah. Lurus pulang, kira nyimpang pulang sedikit, tobat lagi. Nah, itu kadang menggugurkan istiqamah yang ada pada diri kita itu. Allah berfirman dalam Al-Quran, fastaqimu ilaih wastaghfiruh. Nah, ya Tuhan, istiqamahlah kamu dan mintalah ampun kepada Allah. Jadi minta ampun, lurus kita. Ada dosa, minta ampun kepada Allah. Ada dosa, minta ampun kepada Allah. Nah, kalau kita kadang minta ampun, nah gugur istiqamah itu. Kadang istiqamah lagi. Jadi selama kita jalan yang lurus, ada menyimpang, lakas minta ampun, nah kita masih dapat istiqamah itu. Nah, nasihat ke-12, hakikat ikhlas, wahai anakku yang tercinta. Dan engkau juga bertanya kepadaku tentang ikhlas. Maka ikhlas itu bahwa engkau menjadikan segala amalanmu hanya untuk Allah Ta'ala. Dan hati engkau tidak merasa senang dengan pujian manusia. Dan engkau juga tidak peduli dengan celaan mereka. Itu orang ikhlas. Orang ikhlas, orang yang beribadah bukan mencari pujian. Orang ikhlas, orang mencari ibadah, orang beribadah bukan menghindari celaan. Orang ikhlas itu orang yang beribadah semata-mata karena Allah. Nah, Imam Ahmad Ibnu Ajibah Al-Hasani, nah, beliau mengatakan tentang ikhlas. Ada beberapa macam ikhlas. Pertama, yaitu ikhlasul awam. Ikhlasnya orang awam. Artinya bagi orang awam, yang ini sudah masuk ikhlas. Sudah dianggap Tuhan ikhlas itu. Kalau dilakukan oleh orang awam. Huwa ikhrajul khalqi min muamalatil haqq
ma'a talabil huzuz ad-dunyawiyah wal ukhrawiyah ka hifzil badan wal mal wa sa'atir rizqi wal qusur wal hur wal jannah. Termasuk ikhlas di kalangan orang awam. Dia beribadah kepada Allah itu tujuannya adalah untuk keselamatan dunia akhirat, untuk kesenangan dunia akhirat. Nah, ini sembahyang. Kenapa sembahyang? Supaya aku selamat, murah rezeki, terhindar daripada bala, selamat di kubur, masuk surga, mendapat bidadari. Nah, ini ikhlas bagi orang awam. Kenapa membaca Yasin? Supaya kita selamat dari bala, supaya mati husnul khatimah. Motivasinya itu, tujuannya itu sudah masuk ikhlas di golongan orang awam. Nah, kita membaca Yasin dengan niat mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari bala bencana, dipanjangkan umur, sihat walafiat. Nah, itu ikhlas sudah di kalangan orang kebanyakan. Jadi Allah menilai itu ikhlas. Yang kedua, ikhlasul khawas talabul huzuzil ukhrawiyah dunad dunyawiyah. Nah, dia beribadah termotivasi untuk akhirat. Untuk akhirat aja. Ini kada urusan kepentingan dunia. Nya sembahyang, nya puasa supaya selamat dari neraka, masuk surga, itu aja. Kenapa baca tabarak? Supaya dikubur selamat. Kenapa baca Yasin? Supaya matiku bagus, husnul khatimah. Itu tujuannya. Semua tujuan ibadahnya ini arahnya akhirat. Nah, yang tinggi ini pada yang pertama tadi. Yang pertama tadi macam-macam kehendak dalam surah Yasin nih. Hendak selamat itu, selamat ini, selamat dunia akhirat. Walaupun itu ikhlas juga. Tapi yang lebih dihargai lagi oleh Allah, kalau ibadahnya itu hanya untuk ukhrawi, untuk akhirat. Nah, yang ketiga, ikhlasu khawasil khawas. Ikhlas orang yang lebih khusus lagi. Nah, itu yang diterangkan Imam Ghazali tadi. Ini untuk orang yang khawasul khawas. Ibadahnya itu kada ada untuk tujuan akhirat, apalagi dunia. Semata-mata ibadahnya itu adalah karena melaksanakan hak Allah. Kenapa sembahyang? Disuruh Tuhan. Kenapa puasa? Disuruh Tuhan. Kenapa jam berzakat? Ini perintah Tuhan. Kada ada pikiran surga, kada ada pikiran neraka, kada ada pikiran murah rezeki, kada ada pikiran selamat, kada ada. Setiap kali ibadah, motivasinya adalah menjalankan perintah Allah. Nah, ini sudah golongan khawasul khawas. Itu sudah nang tinggi, ujar Imam Ahmad Ibnu Ajibah Al-Hasani ini.